Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 2265006. Di sini saya akan membahas tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Oke, langsung saja. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Elemen utama membentuk keamanan jaringan. Pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang berbuat jahat. Kedua, rencana pengancaman, yang akan diimplementasikan bersama dengan unsur lainnya untuk menjaga sistem agar tidak ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Pertama, fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam. Fisik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, phishing. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Kelima, denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kedua, on-time password (OTP). User harus mengganti password secara teratur. User dapat satu buku berisi data password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Tantangan tanggapan. User diberikan kebebasan memilih satu algoritma, minimal X⁻3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari, berbeda dari terminal berbeda, dan seterusnya. Istilah firewall, keamanan jaringan komputer. Host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internet network. Keuntungan firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik tempat keluar masuknya tarif internet pada suatu jaringan, serta dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall, keamanan jaringan komputer. Pertama, packet filtering. Sistem packet filtering screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut. Pertama, IP address asal, IP address tujuan, protokol, port TPC atau UDP pasal, port TPC atau UDP tujuan. Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Contohnya gambar seperti ini, internet, packet filtering router di sini, security perimeter, dan jaringan lokal
Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Kedua, application level gateway. Proxy merupakan perantara antara internal network dan external network. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service dan meneruskannya ke host yang dituju. Klasifikasi ini adalah gambarnya: outside host, outside connection ke VTP, HTTP, SMTP, kemudian jaringan lokal inside connection ke VTP, HTTP, SMTP. Ketiga, terdapat circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri atau berfungsi khusus yang berbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TPC end-to-end. Ini adalah gambarnya: outside host, outside connection, out, in. Jaringan lokal, inside connection ke in, out. Terus yang arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, arsitektur dual host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual home host berfungsi sebagai bastion host, front terdepan, bagian terpenting dalam firewall. Ini merupakan gambarnya. Ini internet, bastion host berada di tengah, dan jaringan lokal. Kedua, ada screen host. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang dituju ke bastion host, sedangkan pada tarik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client server pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Ini adalah gambarnya: internet pakai filtering router, bastion host, dan jaringan lokal. Ketiga, ada screen subnet. Firewall dengan arsitektur screen subnet menggunakan dua screen router dan jaringan tengah antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Inilah gambarnya: internet, router, dan di tengahnya terdapat bastion host. Kemudian di sampingnya ada jaringan lokal. Konsep VPN, Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya, sama dengan jaringan pribadi pada umumnya, di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama dengan di daerah atau negara lainnya. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada VPN, media penghubungannya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. Pertama, outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet dari luar jangkauan kita. Inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server, dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Password and encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang terenkripsi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.